Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kita bertemu lagi di pembelajaran daring semester 2 ya. Oke. Sebelum Ibu membahas materi, Ibu mau mengingatkan bagi siswa-siswi yang memiliki nilai rapot di bawah KKM, itu harap segera melakukan remedial. Remedialnya apa? Remedialnya hanya cukup melengkapi tugas-tugas saja yang ada di classroom ya. Untuk pengumpulan tugasnya bisa via WA. Nanti Ibu kirimkan di classroom WA Ibu. Jangan di GC, jangan di classroom ya untuk penguploadan tugasnya, agar tugasnya itu bisa langsung Ibu terima dan bisa langsung Ibu nilai, serta bisa langsung Ibu serahkan nilainya ke wali kelas kalian. Cukup jelas ya untuk remedial. Next, hari ini Ibu akan membahas tentang barisan dan deret. Subbabnya yaitu barisan dan deret aritmatika serta geometri. Untuk yang pertama kali Ibu bahas yaitu aritmatika. Barisan aritmatika. Oke, kamu tahu kan barisan itu apa? Barisan itu ya sebuah angka, ya enggak? Yang beruntuy-untuyan, apa ya? Saling memiliki pola. Nah, kan? Bisa dilihat di sini ada A, B, C, di sini ada 2, 8, 14, 20. Yang B-nya 3, 5, 7, 9, yang C-nya 25, 20, 15, 10. Oke. Kalau kita perhatikan dari angka-angka ini, dia memiliki pola tertentu. Apa? 2 ke 8 dia naik atau turun? Dia naik berapa angka? 6. 8 ke 14, 6, 14 ke 20, 6. Begitu pula 3, 5, 7, 9, dia naik berapa angka? 2. Untuk yang 25, 20, dia memiliki penurunan angka. Penurunan angka ini berapa penurunannya? 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pola tertentu. Apa itu pola tertentunya? Bisa penjumlahan ataupun pengurangan barisan. Oke, jelas ya. Nah, tadi bisa dilihat ada, tadi kan contohnya 3, 5, 7 ya. Oke, kalau misalnya U1-nya itu 3, U2-nya 5 gitu kan. U3-nya 7 sampai UN. Bisa saja UN ini mau nyuap sampai berapa? Sampai 2020, 2021 ini bisa kita cari ya. Oke, di mana tadi kita lihat kalau misalnya ada penjumlahan ataupun pengurangan itu dinamakan dengan beda barisan. Ya. Bagaimana kita cara mencari beda barisan? Beda barisan itu adalah U2 suku kedua itu dikurangi suku pertama, atau UN dikurangi UN-1. Bu, boleh nggak U3 dikurangi U2? Boleh. U4 dikurangi U3? Boleh. Tapi jangan kalian kurangi U3 dikurangi U1. Dia lompatnya kebanyakan ya. Cukup U3 dikurangi U2 saja. Atau beda sama dengan UN dikurangi UN-1. Kalau N-nya 2, maka UN-1-nya adalah 2 dikurangi 1, 1. Sama ya. Oke, kemudian rumus suku ke N barisan aritmatika. Kamu selain bisa menentukan beda, kamu juga bisa menentukan suku ke berapa yang kamu inginkan. Misal, dari angka 3, 5, 7, nah, kamu mau mencari suku ke 2021. Bisa. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rumus ini. Rumus suku ke N. Ya, untuk mencari suku ke N bilangan tertentu. Bagaimana? Kalau misalnya di sini U1 sama dengan A ini adalah suku pertama, U2 sama dengan A ditambah beda barisan, ya. Kalau U3 sama dengan A ditambah 2 kali beda barisan, maka U4 dan lain sebagainya itu maka didapat dengan rumus A plus N-1 kali B. N-1 ini dari mana? Kalau di sini kita bisa membedakan adalah U3, beda barisannya adalah 2 kali beda. U2, beda barisannya adalah 1 kali beda. Berarti kalau UN, beda barisannya adalah N dikurangi 1 kali beda, ditambah A. Atau UN sama dengan A plus N-1 kali
B. Oke, contoh. Nah, di sini ada min 3, 2, 7. Tentukan beda dan suku ke-20 barisan aritmatika. Kita mencari bedanya dulu. Bagaimana cara mencari beda? Kita tentukan dulu U1. U1-nya itu angka berapa? U1 itu sama dengan A, yaitu angkanya min 3, ya. Oke, kemudian bedanya bagaimana? Bedanya itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya angka berapa? 2. Suku pertamanya min 3. Maka 2 min 3 sama dengan 5. Maka bedanya adalah 5. Oke. Bu, saya nggak mau min 3 sama 2. Boleh nggak saya 7 sama 2? Berarti nanti 7 dikurangi 2. Boleh. Ya. Oke. Kemudian suku ke-20. Berarti kita harus mencari UN. UN didapat dengan cara A plus N min 1 kali B. Oke. UN, N-nya berapa? 20. Kita mau menentukan suku ke-20, maka tulis 20. Kemudian A-nya adalah min 3, ditambah, dalam kurung, N-nya 20 dikurangi 1, tutup kurung, kali B. Bedanya adalah 5. Di sini 19 kali 5 adalah 95. Min 3 ditambah 95 adalah 92. Jadi beda barisannya 5, kemudian suku ke-20-nya adalah 92. Contoh kedua. Dalam suatu barisan aritmatika, suku ke-5 adalah 5 dan suku ke-15 adalah 25. Tentukan beda dan suku pertamanya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu suku pertamanya dan bedanya. Kalau ini di contoh kedua tidak ada suku pertamanya dan tidak diketahui bedanya, tetapi diketahui suku kesekian. Nah, untuk suku pertama, suku yang diketahui yaitu suku kelima, yaitu suku kelimanya adalah 5. Suku ke-15-nya adalah 25. Nah, kita lihat suku kelima itu bagaimana cara mendapatkan rumus suku kelima? A plus N min 1 kali B. A plus N min 1 kali B, N min 1-nya 5. 5 dikurangi 1, 4. Berarti A plus 4B. Suku kelima itu nilainya 5. Tadi ya, suku ke-15 nilainya 25. Di sini 5 sama dengan A plus 4B. Karena dia sebelah ruasnya kebalik, jadi Ibu balikan kembali A plus 4B sama dengan 5 didapat persamaan 1. Kemudian suku ke-15, bagaimana cara mendapatkan rumus suku ke-15? Kita tentukan lagi A plus N min 1 kali B. N min 1, dari mana N min 1 ini 14? N min 1 berarti 15 dikurangi 1 berapa? 14 ya. Jadi A plus 14B. Suku ke-15 isinya 25. Maka 25 sama dengan A plus 14B. Kita balik supaya lebih mudah. A plus 14B sama dengan 25. Ini persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita kurangi A-nya ya. Maka A-nya hilang. Kemudian 4 dikurangi 14 min 10. B-nya turun, kemudian 5 dikurangi 25 sama dengan min 20. Bedanya sama dengan min 20 dibagi min 10. B sama dengan 2. Kita dapat B-nya 2. Substitusikan B sama dengan 2 ke persamaan 1, di mana persamaan 1 adalah A plus 4B sama dengan 5. Berarti A plus 4B, bedanya 2, berarti 4 kali 2, berarti A plus 8 sama dengan 5. A kita pindahkan ke sini, 8-nya kita ganti ruas, 5 dikurangi 8, A sama dengan min 3. Maka suku pertamanya adalah min 3, bedanya adalah 2. Ini sisipan. Sisipan itu jika ada sebuah barisan ya. Ketika ada sebuah barisan tetapi disisipkan beberapa angka sehingga mendapatkan barisan yang baru, itu namanya sisipan. Bagaimana cara menentukan beda barisan barunya? Dengan cara
Suku kedua dikurangi suku pertama, atau ini disebut beda barisan ya, dibagi K plus 1. K ini banyak sisipannya. Kamu bisa menyisipkan 100, 5, 4 gitu kan. Nanti tulis K-nya di sini. Oke, ini contoh dari sisipan. Diketahui barisannya 1, 7, 13, 19. Ini kan ada barisan lama nih. Kemudian disisipkan dua bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Ditambahin di sini nih dua bilangan, di sini dua bilangan, di sini dua bilangan gitu kan. Dapatlah barisan baru. Nah, tentukan barisan aritmatika barunya. Bagaimana caranya? Tadi B aksen ya sama dengan U2 dikurangi U1 dibagi K plus 1. U2-nya yang mana? 7 dikurangi 1. Kemudian dibagi K plus 1. K-nya berapa? K-nya itu banyak sisipan. Banyak sisipannya berapa? 2. Maka 2 plus 1. Oke, 7 dikurangi 1, 6. 2 ditambah 1, 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka beda barisan barunya adalah 2. Barisan barunya seperti apa? 1, kemudian bedanya 2, ditambah 2, 3, ditambah 2, 5, ditambah 2, 7. Nah, dari 1 ke 7 ini ada dua barisan baru, yaitu 3 dan 5. 7 ke 13 ada barisan baru, yaitu 9 dan 11. Begitu ya. Oke, suku tengah. Suku tengah itu adalah apabila banyak suku suatu barisan aritmatika ganjil, maka terdapat sebuah suku tengah disebut UT. UT itu adalah bagaimana cara menentukan UT? Setengah dari A, suku pertama ditambah suku terakhir. Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Oke. Nah, ada 1, 5, 9, 13, 17 dengan N-nya sama dengan 5. N5 itu banyaknya bilangan ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan suku tengahnya. Kalau kita bisa lihat, suku tengahnya ini kan ada 9 ya. Tapi dengan menggunakan rumus, bagaimana caranya? Nah, dengan menggunakan rumus suku tengah, yaitu caranya adalah setengah kali suku pertama ditambah suku terakhir. Setengah kali suku pertamanya mana? 1. Suku terakhirnya 17. Oke, kemudian 1 tambah 17, 18. Setengah dari 18 adalah 9. Benar ya? Oke, jadi kalau misalnya ada banyak suku, kemudian cari suku tengahnya, awal ditambah akhir dibagi 2 gitu ya. Oke, ini berlaku jika hanya memiliki N-nya ganjil. Tapi kalau misalnya hanya sampai 13, 17 yang nggak ada, ibu tutup, ini nggak berlaku ya. Oke, sekian dan terima kasih dulu. Biar kalian paham dulu bagaimana cara menentukan suku ke N, bagaimana cara menentukan beda barisan, bagaimana cara menentukan sisipan, bagaimana cara menentukan suku tengah terlebih dahulu. Oke, tugas kalian hari ini cukup menuliskan catatan dari PowerPoint ini ya. Untuk latihan soal, insya Allah minggu depan ibu akan berikan. Plus minggu depan itu kita akan membahas tentang deret aritmatika. Setelah itu kita masuk ke latihan dulu, kemudian baru nanti barisan dan deret geometri. Oke, sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.